Viking, lebih dari sekadar perompak bertanduk. Banyak hal yang kita kira tentang Viking ternyata hanyalah mitos modern. Mari kita kembangkan beberapa poin penting agar gambaran tentang mereka menjadi lebih lengkap. 1. Helm bertanduk, mitos yang terus hidup. Helm bertanduk adalah mitos. Gambaran ini pertama kali dipopulerkan oleh desainer kostum asal Jerman, Karl-Emil Doppler, untuk opera Richard Wagner yang berjudul Der Ring des Nibelungen pada tahun 1876. Tujuannya murni untuk efek visual dan dramatis, bukan karena alasan sejarah. Ironisnya, karena opera tersebut sangat populer, gambaran helm ini tertanam kuat di benak publik dan terus digunakan dalam film, buku, hingga kartun. Faktanya, satu-satunya helm Viking yang ditemukan hingga saat ini adalah Gejermundbu Helmet dari Norwegia. Helm ini berbentuk kerucut dengan pelindung mata dan hidung yang terbuat dari besi, tanpa ada tanduk sama sekali. 2. Identitas, Viking, bukan ras, tapi profesi. Viking bukanlah nama sebuah bangsa atau ras. Mereka adalah sekelompok masyarakat Skandinavia yang terlibat dalam aktivitas pelayaran, perampokan, perdagangan, dan penjelajahan dari akhir abad ke-8 hingga pertengahan abad ke-11. Mereka berasal dari berbagai tempat di Norwegia, Denmark, dan Swedia. Istilah Viking sendiri kemungkinan berasal dari kata dalam bahasa Nordik kuno Vikinger, yang bisa merujuk pada perjalanan laut atau perompak. Jadi, seseorang bisa menjadi Viking saat ia berpartisipasi dalam ekspedisi laut, terlepas dari status sosialnya. Mereka yang menetap di lahan pertanian dan tidak ikut berlayar tidak disebut Viking. 3. Kebersihan dan penampilan yang bergaya. Jauh dari gambaran kotor dan primitif, kaum Viking dikenal sebagai masyarakat yang sangat menjaga kebersihan. Penemuan arkeologi di pemukiman mereka menunjukkan adanya berbagai alat kebersihan, seperti sisir, terbuat dari tulang atau tanduk untuk merapikan rambut dan jenggot. Pencungkil telinga, alat kecil dari logam untuk membersihkan kotoran telinga. Pencukur, untuk merapikan jenggot. Selain itu, pakaian mereka juga tidak sembarangan. Pakaian Viking terbuat dari wol dan linen yang diwarnai dengan pigmen alami, menghasilkan warna-warna cerah seperti merah, biru, dan hijau. Mereka juga sering menambahkan perhiasan dari perunggu dan perak, seperti bros, cincin, dan kalung, yang menunjukkan status sosial mereka. 4. Aktivitas selain merampok, pedagang dan penjelajah ulung. Meskipun sering digambarkan sebagai perampok kejam, aktivitas utama Viking sebenarnya adalah perdagangan dan eksplorasi. Mereka adalah pelaut yang sangat terampil, menggunakan kapal longship mereka untuk menempuh jarak jauh. Viking menjalin rute perdagangan yang luas, dari Timur Tengah hingga Amerika Utara. Mereka memperdagangkan barang-barang seperti bulu hewan dari wilayah utara, budak yang ditangkap dalam serangan, perak, sutra, dan rempah-rempah yang didapat dari rute perdagangan di timur. Mereka juga mendirikan permukiman di berbagai tempat, seperti Greenland, Islandia, dan bahkan mencapai Lance aux Meadows di Newfoundland, Kanada, menjadikan mereka orang Eropa pertama yang menjejakkan kaki di Amerika Utara, sekitar 500 tahun sebelum Christopher Columbus. Secara singkat, Viking adalah perpaduan antara pedagang, penjelajah, pemukim, dan pejuang yang meninggalkan jejak besar dalam sejarah Eropa dan dunia. Pandangan kita tentang mereka perlu direvisi, tidak hanya sebatas sosok perompak dengan helm bertanduk.